بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itu merupakan di antara momen musibah yang luar biasa bagi umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak meninggal, ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada yang namanya sakarat. Sakarat itu, ikhwatul Islam, mudah bagi orang yang beriman, sulit bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakarat itu artinya adalah ketidaksadaran ketika seseorang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala berbicara tentang kematian, tidak semua orang yang merasa takut dengan kematian. Yang takut dengan kematian adalah mereka yang sedikit perbekalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala para sahabat dihadapkan dengan kematian, salah satunya adalah sahabat Abu Hurairah, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, dengan mudah mereka mengatakan ahlan bil maut, selamat datang wahai kematian. Kenapa mereka berani mengatakan yang demikian? Mereka tahu banyak bekal yang mereka bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakarat itu, ikhwatul Islam, sakit bagi mereka yang tidak ada bekal, mudah bagi mereka yang punya bekal. Sakarat itu ketidaksadaran, sakran. Sakran itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dikala kita akan tutup usia di dunia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi secara umum. Maka di saat itulah keluar sebuah hadis yang sangat mulia dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun di antara hamba yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun sayang berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Dan siapapun yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak butuh kepada dirinya. Hadis ini, ikhwatul Islam, dikala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang senang dengan kematian? Tidak ada yang senang dengan kematian, semua kita takut. Dikala berbicara tentang mati, perasaan takut, dan itu adalah tabiat manusia. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq, maksud daripada hadis ini, man ahabba liqa' Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapapun yang senang, suka, bahagia, gembira berjumpa dengan Allah, maka Allah akan bahagia berjumpa dengannya. Apa maknanya? Seseorang ketika ajalnya datang, maka dia takut, dia sedih, banyak pikirannya, dia diganggu. Sehingga di antara salah satu sunnah kita kaum muslimin, ketika menjenguk orang yang sakit, jangan berlama-lama, berikan kabar gembira kepadanya, 5 menit cukup. Dan jangan bercerita tentang dunia, karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya, apa yang dihadapi, apa yang dia lihat, kita tidak tahu. Orang yang menghadapi kematian takut, semuanya takut. Kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah Allah pun membongkar semua amalan yang pernah dia lakukan. Datang ibadah salat dari arah kanan, dia melihat ke kanan, ada ibadah salat yang selalu dia lakukan, dia mulai bergembira. Kemudian ibadah puasa yang dia lakukan datang dari arah kiri, dia pun mulai bahagia. Datang ibadah zakat, datang baktinya kepada orang tua, datang perbuatan baiknya kepada tetangga, datang semua kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Kebaikan itu, ikhwatul Islam, sekarang mungkin sulit kita melihatnya, tapi dia akan datang di akhir kehidupan kita. Di saat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan selama ini datang menemani dirinya, maka dia mulai berbahagia. Dikala dia berbahagia, maka di saat itulah datang malaikat mencabut nyawanya, dan dia bahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan
bahagia karena amalan-amalan yang dia lakukan selama ini datang menemani dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beramal sekarang. Salat yang kita lakukan, mana hasilnya? Belum. Nanti. Ini ada tabungan. Zakat yang kita berikan, mana hasilnya? Tunggu dulu. Nanti. Dikala kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah disebutkan oleh ibunda kita Aisyah, man ahabba liqa Allah, siapa yang suka. Kapan datang rasa suka tersebut? Ketika amalan kita datang. Dan amalan tersebut bukan sembarangan amalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak diterima tidak akan datang.